Halo, selamat pagi. Hari ini mau ke perjalanan mau ke kantor. Wah, ke kantor naik motor. Ini aku sambil cerita apa ya? Sambil ceritanya aja lah apa sih. Oh ya, alasan kenapa kok aku milih beli motor MT25 tahun 2016 di tahun ini tuh di tahun 2025. Jadi ceritanya aku tuh tiba-tiba itu kan pengen motoran nih ya, karena pengen naik motor, ceritanya pengen punya motor yang ya sesuai dengan badanku gitu kan. Nah, kemarin tuh sempat terlintas untuk beli CB 150R itu kan. Nah, tapi dah milih-milih dah sampai lihat ke dealer motor bekas itu kan. Ya aku prefernya ke bekas sih. Kenapa ke bekas? Yang pertama harganya murah kan, tapi cari yang masih bagus. Nah, aku lihat-lihat tuh udah aku coba aku naikin tuh kok. Jadi istriku tak suruh moto aku kan, ketika aku naik motor itu ternyata kok badannya besar gitu. Nggak sesuai sama motornya. Nah, terus akhirnya kan di situ tuh aku lihat motor apa namanya Ninja 250 itu kan. Ninja 250. Ketika aku naiki kok, nah itu sedikit proper lah ukurannya itu. Sedikit proper, tapi ketika aku coba untuk naik dan putar-putar itu kok terlalu apa ya, terlalu sporty itu, jadi nunduk. Nah, itu faktor umur kan jadinya kan. Sakit pinggang nah, ternyata kan. Terus pegel itu kan. Nah, kemudian aku browsing lagi nih, coba kalau yang model CB tapi yang sisinya gede, ternyata Honda nggak punya. Nah, terus cari-cari ternyata muncullah itu motor MT25 itu kan. Nah, MT25 carinya susah. Barangnya susah kalau nyari di Jogja itu. Nah, terus kemarin ada di marketplace, salah satu marketplace itu aku nyari di situ nemu MT25 tahun 2000 berapa itu ya, pokoknya yang udah versi 2 itu. Nah, harganya juga lumayan, sekitar 50-an kalau nggak salah, 50 juta sekian lah atau kurang ya itu. Nah, udah aku hubungi nih orangnya dihubungi, ternyata barangnya itu nggak ada di Jogja, dia juga cuma bantuin temennya jualan. Itu barangnya ada di Cilacap kalau nggak salah. Nah, janjian kan mau dibawa ke Jogja kapan, tapi kan terus dihubungi orangnya nggak jelas juga gitu kan, nggak jelas so kan. Hanya aku balik cari-cari nih di mana, di Facebook aku nyarinya habis itu kan, di Facebook itu. Nah, aku nyarinya di situ dapet akhirnya itu. Aku refresh ya toh. Jadi ceritanya itu juga nggak sengaja. Aku refresh, ada tuh motor tiba-tiba muncul ketika aku refresh yang sekian kalinya itu. Muncul motor itu ada MT25 tahun 2016. Dan yang lebih miss-nya lagi adalah kilometernya baru 3000.
baru 3.000. Nah sekarang udah tak pakai sekitar berapa nih, sekarang udah 6.000, sekitar 3.000-an kilometer aku makanya. Nah dari tahun 2016 kilometernya masih 3.000-an, ya akhirnya aku datangilah orang itu kan, janjian saat itu juga langsung aku datengin. Dan tahu nggak yang bikin emis lagi kan, dia nawarin di marketplace itu 35 juta, ya kan, 35 juta. Nah tiba-tiba ketika aku datang harganya itu jadi 30 juta kan, aku bingung kan, kok 30 juta gitu kan. Masnya, sampai aku tanya, masnya beneran yang jualan, mang punya itu kan, sampai dia nunjukin KTP dan BPKB nya itu namanya sama itu kan, sampai aku dan barangnya itu masih bagus loh, 3.000 kilometer kan, barangnya itu masih bagus. Sampai dia nunjukin fotokopi kartu keluarga, aku bingung juga kan. Aku cek barangnya masih bagus, cuma ada beberapa di bagian, ya karena wajar kan 2016 nggak pernah dipakai, itu masih banyak karatnya, bautnya tuh. Ada bagian-bagian tertentu yang mungkin dia kehujanan tuh. Ntar ini lanjut lagi tak ke ATM dulu. Nah akhirnya aku cek lagi tuh, yang ada karat-karat, kemudian ada bekas apa ya, jadi knalpotnya itu kayak ada kena paku itu, bolong. Ya tapi bolongnya cuma kecil sekali, bolongnya tuh cuma kecil sekali. Mungkin karena karat terus korosi ya, karena mungkin korosi ya dia bolong. Cuma nggak kena paku atau karena dia kena karat ya. Cuma itu aja, lainnya masih bagus. Bannya sudah diganti dalam artian karena apa namanya, bukan karena sudah aus, karena masih 3.000 kan, karena udah getas itu loh, diganti baru itu banyak. Kemudian yang jadi kendala minusnya cuma satu, akinya ada soak. Akinya tuh soalnya jarang dipanasi kan. Nah akhirnya masih aku tawar tuh harga segitu tuh, aku tawar jadi 27 juta, karena aku lihat di marketplace harganya sekitar 26 sampai 30-an kan ya, makanya kan, dan plusnya kan kilometernya masih segitu. Nah dia itu bilang ya mas ini aja tengah-tengah antara 27 sama 30 katanya. Berarti kan 28.500 ya kalau nggak salah ya, 28.500. Ya udah, deal di harga itu udah langsung aku bayar. Dan ya sudah, aku bayar, aku bawa pergi, surat-suratnya aku bawa, aku cekan ke Samsat dan sebagainya, lolos itu, tembus. Ya aku cuma yang lucunya itu ya udah aku bawa sana, takutnya nanti dia cepat berubah pikiran itu loh, nggak jadi dijual kan, ya payah juga gitu kan. Ya akhirnya aku bawa pulang tuh motor itu. Sampainya rumah bingungnya tuh ya akhirnya kebeli, tapi untuk apa juga gitu. Akhirnya lama dongkrok di rumah juga, akhirnya mungkin nasib motornya tuh kayak gitu ya, dibeli untuk didongkrokkan, lama di rumah. Terus akhirnya kepikiran nih, apa untuk ini aja ya, apa touring ya kan. Nah, kepikiran touring tuh gitu kan, touring, tapi touring kemana gitu kan, padahal seumur-umur nggak tahu juga nih mau jalan kemana naik motor itu kan.
bingung juga, tahunya jalur mobil tahu lewat tol mau keluar kota selesai gitu kan. Nah ini kita mau touring kemana gitu kan. Akhirnya ngobrol sama istri itu kan, wah istri akhirnya antusias juga tuh dia, istriku. Wah kita kesini sini. Yang pertama kita lakukan adalah kita pergi ke Dieng, ya kan. Dieng Jogja Dieng itu jaraknya bukan jarak jam aja, kita ngomong jam ya. Kalau ngomong jarak kan deket. Kita ke sana itu 4 jam, sekitar 4 jam perjalanan dari Jogja ke Dieng, ya kan. Wah awalnya antusias tuh istriku, begitu datang kan hujan lebat itu pas hari lebaran tahun ini ya. Jadi kita jalan ke sana hujan lebat, pulang juga hujan lebat itu kan, sampai rumah ya akhirnya masuk angin. Nah akhirnya istriku kapok. Dia kalau diajak jauh-jauh sekarang dia enggak mau, akhirnya lama lagi dongkrok di rumah. Bingung juga nih kemana lagi gitu kan. Terus kemarin sempat ke pantai di Gunung Kidul, kemudian sampai ke Pacitan naik motor berdua itu, tapi yo itu istriku kapok kayaknya. Terus sekarang kalau diajak jauh-jauh alasannya banyak, kerjaannya banyak lah apalah gitu padahal libur. Nah endingnya adalah aku kepikiran udahlah tak pakai untuk ngevlog gitu kan. Akhirnya aku ngevlog nih gitu kan, pakai motor ini MT25 itu sampai sekarang. Nah sekarang alasan kenapa kok MT25 enggak yang lain tuh kan, sebenarnya aku cocok pakai motor ini gitu kan, karena tenaganya badak, tarikannya tuh enak, bener-bener enak tarikannya. Yang pertama dia naked ya kan, lainnya naked, ini tuh hanya Z250 ya, Z250. Yang kedua harganya murah, bener-bener murah, 28.500 aku beli, kilometer masih 3.000. Partnya gampang, aku sudah pernah ganti ini itu kemarin tuh aku ganti ini karena apa, bukan kampas kopling, rumah koplingnya oblak karena faktor usia kan. Nah itu aku cari kampas rumah kopling sama perpak apa namanya itu, perpak untuk bak ya, bak yang kanan itu. Wah itu gampang, cari dimanapun ada, nggak perlu inden itu. Kemarin saking takutnya inden aku belinya 2, ternyata aku tanya lagi untuk yang ketiga itu masih ada, berarti kan banyak juga. Alasannya itu. Terus alasan berikutnya adalah posisi ridingnya enak ya kan, tapi enak lagi ya kan karena aku pasang di sini tak tambahi riser kan. Aku pasangi riser yang bengkok itu dari Moto Wolf, itu enak dengan setengah aslinya. Apalagi ya enaknya itu, ya itu enaknya itu ya. Terus proporsional itu kan dengan berat badanku, pas. Suaranya merdu, wah itu kalau digas suaranya merdu sekali itu kan. 2 silinder itu kan suaranya tuh lain. Aku dulu pernah punya Ninja 250 ya, Ninja 250 yang versi pertama itu yang masih karburator itu, suaranya tidak segurih ini gitu loh. Ini suaranya gurih, apa suara 2 silindernya tuh, wih mantap sekali. Itu beberapa alasan yang bikin aku tuh ya pas saja pakai motor ini. Nah tapi ada beberapa alasan yang mungkin apa ya, jadi kayak semacam kelemahan dari motor ini tuh. Tapi itu pendapat pribadi ya, pendapat pribadiku yang sudah aku alami beberapa kilometer ini kan, selama aku pakai ini tuh. Yang pertama yang nggak enak itu rumah kopling itu, aku udah ngalami sekali kena dan aku ganti itu
itu karena jadi rumah koplingnya tuh kayak apa ya, kayak sudah kan dia pakai pir ya rumah koplingnya tuh, dia tuh pakai pir, nggak pakai karet seperti motor-motor yang dia pakai pir. Nah dia itu suka ada jeda antara kita masukkan gigi terus kemudian kita eh, jalan, itu ada jeda, kayak ada jeda itu loh, sekian detik itu kan. Nah itu yang harus diganti, yang pertama. Yang kedua, kiprok itu sering panas. Kiprok itu cepat panasnya ya, bukan sering panas, cepat panasnya. Dan panasnya itu suka ndak masuk akal karena sampai ke, karena kiproknya kan ada di bawah jok kan. Nah itu suka sampai ke jok itu panas. Nah kalau aku lihat di forum-forum itu kan banyak kejadian R25 atau MT25 itu sering kebakar soketnya itu kan. Nah karena parno akhirnya aku beli tuh spare partnya, kabel namanya, kabel anti 46, anti Rossi ya. Nah aku beli itu mahal juga tuh kabelnya, itu bahannya dari tembaga AWG itu sekitar 350, mahal. Ya itu yang aku alami itu. Cuma ya bukan kelemahan juga sih sebetulnya tuh ya, kalau ya memang umur pakai kan, mungkin semua motor ngalami hal yang kayak gitu juga, wajar. Wajar. Sebelum kantor tak nyari sarapan dulu. Oke teman-teman, aku bingung mau cerita apa lagi nih. Mau ngedebus apa lagi. Oh ya, motor ini tuh nggak bisa diajak pelan. Kalau pelan itu panas, mesinnya panas. Apalagi diajak macet-macetan, waduh, enggak banget deh. Mending kalian naik Matic kalau mau panas-panasan. Itu lebih masuk akal. Oke kawan-kawan, teman-teman semua, demikian sekali lagi ya, demikian video yang sangat tidak berfaedah ini. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share. Terima kasih, selamat pagi dan selamat beraktivitas. Bye bye.